Kia ora. Right now, the most important event New Zealand will host in a generation is taking place. One that brings in 21 economies all joined together by the Pacific Ocean. 38% of the world's population, 48% of the world's trade. Thousands of delegates, hundreds of meetings. It's massive and an extraordinary opportunity for New Zealand. Halo, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai dinamika liberalisasi, perdagangan dan investasi dalam agenda integrasi di kawasan Asia Pasifik, khususnya melalui kerangka kerja Asia Pacific Economic Cooperation atau lebih dikenal sebagai APEC. APEC merupakan forum ekonomi regional yang didirikan pada tahun 1989 dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kerjasama perdagangan, dan investasi di kawasan Asia Pasifik. Dengan anggota yang mencakup 21 negara perekonomian, APEC memfokuskan agendanya pada 3 pilar utama, yaitu liberalisasi perdagangan dan investasi, fasilitasi bisnis, serta kerjasama ekonomi dan teknis. Salah satu pilar yang paling penting dan sering menjadi sorotan adalah upaya liberalisasi perdagangan dan investasi. Pada dasarnya, liberalisasi ini bertujuan untuk mengurangi hambatan tarif maupun non-tarif antar negara anggota, sehingga arus barang, jasa, dan modal dapat bergerak lebih bebas. Upaya ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing ekonomi anggota APEC dalam ekonomi global. Dinamika liberalisasi perdagangan. Liberalisasi perdagangan dalam APEC seringkali dilihat melalui target ambisius yang ditetapkan dalam Bogor Goals tahun 1994. Melalui Bogor Goals ini, anggota APEC berkomitmen untuk mencapai perdagangan dan investasi bebas dan terbuka pada tahun 2020 bagi ekonomi maju dan pada tahun 2025 bagi negara berkembang. Walaupun beberapa negara anggota telah mencapai kemajuan signifikan dalam mengurangi tarif dan membuka akses pasar, masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah adanya disparitas ekonomi yang besar antara negara anggota yang menyebabkan penerapan liberalisasi yang tidak merata. Di samping itu sendiri, beberapa negara anggota APEC juga merasa khawatir terhadap dampak sosial dan ekonomi dari liberalisasi yang terlalu cepat, terutama dalam hal persaingan dengan negara yang lebih maju. Oleh karena itu, APEC lebih memilih pendekatan bersifat sukarela dan tidak mengikat secara hukum, dengan harapan bahwa fleksibilitas ini dapat mendorong kerjasama yang lebih inklusif. Dinamika liberalisasi investasi. Tidak hanya dalam perdagangan, liberalisasi investasi juga merupakan salah satu fokus utama dalam integrasi ekonomi di kawasan Asia Pasifik. APEC berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih terbuka dan transparan, yang dapat menarik investasi asing langsung ke dalam wilayah ini. Berbagai inisiatif seperti Investment Facilitation Action Plan telah diluncurkan untuk memperkuat kerangka regulasi yang mendukung investasi lintas negara, serta memperbaiki infrastruktur investasi di negara-negara anggota. Namun, dinamika di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat tentangan signifikan. Berbagai perbedaan dalam sistem hukum, regulasi, dan kebijakan investasi antar negara anggota seringkali menjadi hambatan utama. Meski demikian, melalui dialog dan kerjasama multilateral, APEC berusaha untuk terus menyelaraskan regulasi dan kebijakan investasi antar anggotanya guna menciptakan pasar yang lebih terintegrasi. Secara keseluruhan, upaya liberalisasi perdagangan dan investasi dalam APEC telah memberikan dampak positif bagi banyak ekonomi di Asia Pasifik, meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi. Pendekatan yang sukarela dan inklusif memberikan fleksibilitas bagi setiap negara anggota untuk beradaptasi sesuai dengan kondisi masing-masing, tapi juga membutuhkan komitmen yang kuat untuk memastikan bahwa manfaat dari liberalisasi ini dapat dirasakan secara merata. Demikian pembahasan mengenai dinamika liberalisasi, perdagangan, dan investasi dalam agenda integrasi APEC. Terima kasih atas perhatiannya. What is it? It's APEC 2021, and it stands for Asia Pacific Economic Cooperation. Its primary goal is to support sustainable economic growth and prosperity in the Asia Pacific region. Our goal as hosts is to create an environment where people can join, work, and grow together. To bring our inherent manaakitanga,
hospitality, generosity, and support to all delegates, to facilitate and build relationships that allow us to deal with the challenges we each face, and to help turn policy initiatives into concrete results and tangible benefits for the region.